Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya di sini ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai penjelasan pasal kode etik pasal 73 sampai 80. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Rezedia Ayuno Puspita, lalu ada teman saya Faradita Agenovindia Pramesti, lalu ada Hiliatus Syifa Cahya Pratiwi, kemudian ada Faki Aska Asidik, dan yang terakhir ada Risma Alifa Nisrina. Lalu untuk pasal yang pertama, pasal 73 akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa next ke slide selanjutnya. Pasal 73, Informed Consent dalam konseling dan terapi. 1. Konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan yaitu informed consent dari orang yang menjalani layanan psikologis. Ditandatangani mendapatkan informasi yang dulu. Kedua, isi dari informed consent konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan. Tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani yang akan menandatangani informed consent tersebut memenuhi persyaratan berikut. A. Mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. B. Telah diberi informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi atau psikoterapi. C. Persetujuan dinyatakan secara dipengaruhi dalam menyatakan persetujuannya. Implementasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapi ditandatangani oleh orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi adalah sebagai berikut. A. Proses konseling psikologi atau psikoterapi. B. Tujuan yang akan dicapai. C. Biaya. D. Keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. E. Batasan kerahasiaan. F. Memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. Kaitan dengan sifat konseling psikologi, adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi. Proses konseling psikoterapi, jika konselor atau terapis masih latihan supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani konseling. Prosedur contoh kasusnya yaitu seorang konselor harus memberi informed consent konseling. Konselor tersebut masih di bawah pelatihan atau tidak. Contoh pelanggaran, seorang tidak memberi informasi bahwa dirinya masih di dalam pasal 73 mengatur kode etik harus memberikan persetujuan tertulis layanan sebelum dilakukannya konseling atau psikoterapi. Selanjutnya, pasal 74 mengenai konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Dalam pasal ini berbunyi, ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misal suami istri, significant others, atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut? Peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. B. Kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. C. Jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi
atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Lalu, untuk kesimpulan dari pasal 74 yaitu seorang konselor atau psikoterapis yang memberi konseling atau terapi pada keluarga atau pasangan harus mengakhiri terapi atau konseling jika terjadi hubungan majemuk yang memberikan dampak buruk. Untuk contoh kasusnya, seorang psikoterapis melakukan terapi pada pasangan suami istri, maka psikoterapis tersebut harus menjaga rahasia informasi dari pasangan lainnya sesuai kode etik dan harus menghindari adanya hubungan majemuk. Untuk contoh pelanggaran dari pasal 74, ketika pasangan suami istri tersebut bercerai, lalu psikoterapis tersebut menjadi saksi dari salah satu pasangan tersebut, maka hal tersebut yang disebut pelanggaran, karena itu yang membuat adanya hubungan majemuk. Lalu selanjutnya pasal 75. Pasal 75. Konseling kelompok dan terapi kelompok. Ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Contoh kasusnya, melakukan konseling pada psikolog di perusahaan mereka dan mereka menceritakan keluhan masing-masing. Contoh pelanggaran tersebut ada karyawan lain tentang keluhan atau karyawan lain yang itu merupakan sebuah rahasia. Sehingga kesimpulannya, seorang psikolog yang melakukan konseling atau psikokelompok diperkenankan memberitahu rahasia satu anggota pada anggota yang lain. Next. Pasal 76 menjelaskan tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari setiap psikolog lain, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan atau memberikan sama. B. Psikolog perhatikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling dalam. Dan yang terakhir, sebelumnya dan melanjut serta pada isu-isu. Contoh kasusnya, klien A sebelumnya melakukan konseling pada psikolog B, tetapi karena terdapat satu dan lain hal pada psikolog C, maka psikolog C harus menanyakan kondisi perkembangan pada yang sebelumnya. Contoh pelanggaran, psikolog C langsung mengambil tindakan pada klien tanpa mengetahui keadaan sebelumnya. Psikolog mendapatkan klien yang sebelumnya pernah melakukan konseling atau terapi, maka psikolog yang baru menanganinya atau menanyakan perihal kliennya pada psikolog yang dulu menanganinya. Pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pasal 77, psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Ayat 1. Tidak terlibat atau keakraban seksual orang yang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat 2. Psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant others dan orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang signifikan lainnya. Ayat 3,
Psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau bagi orang yang terlibat keintiman atau seksual dengannya. Ayat 4, atau keakraban seksual, konseling psikologi atau psikoterapi dan atau pengakhiran konseling psikologi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan eksploitasi terhadap faktor-faktor hal-hal sebagai sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. Sifat, jangka waktu, dan intensitas terapi. Situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. Riwayat pribadi orang yang menjalani terapi, status mental klien pada saat ini, kemungkinan yang lebih buruk pada klien, dan adanya kecerobohan pernyataan atau romantis. Kesimpulan, contoh kasus, dan pelanggaran. Terjadi keakraban seksual pada saat konseling bisa saja terjadi karena konselor atau psikolog telah menyalahgunakan relasi yang terbentuk konselor-konseli. Terapeutik yang penting untuk mendukung proses pemulihan. Relasi ini bersifat kolaboratif berdasarkan empati antara konselor atau maka ia dapat dikenakan. Jadi kesimpulannya, seorang psikolog tidak boleh terlibat atau keakraban seksual dengan klien ataupun orang yang konseling atau terpaksa untuk terjadi, maka ada jarak 2 tahun setelah penghentian atau pengakhiran konseling atau psikoterapi. Pasal selanjutnya, penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Pahami informasi yang tepat. 2. Psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Yang ketiga, debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Contoh kasusnya yaitu seperti yang disebutkan dalam ayat. Contoh pelanggaran, psikolog yang melakukan terapi memberi penjelasan mengenai hasilnya sehingga klien tidak mengetahui apapun. Kesimpulannya, seorang psikolog atau psikoterapi briefing pada klien baik di awal ataupun di akhir konseling. Karena hal tersebut merupakan hak klien untuk mengetahui sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. Pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pasal 79 mengenai penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikologi lain sebagai rujukan. Lalu untuk kesimpulan dari pasal 79, seorang psikolog harus menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan pada psikolog lain seperti yang terdapat dalam pasal 22. Untuk contoh kasus dari pasal 79, seorang psikolog yang sakit dan tidak mampu melanjutkan konseling atau terapinya sehingga psikolog tersebut mengalihkan kliennya pada psikolog lain yang lebih mampu. Dan untuk contoh pelanggarannya, seorang psikolog yang sedang sakit
namun tidak memberikan rujukan ke psikolog lain untuk kliennya. Selanjutnya, pasal 80. Pasal 80. Penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat 1. Kewajiban mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat lagi atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Ayat 2. Psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dan hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat 3. Sebelum konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan atau layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Contoh kasusnya, ketika seorang psikolog terus memberi konseling kepada klien, padahal psikolog tersebut tahu jika diteruskan dapat membahayakan klien. Contoh pelanggaran, ketika pengguna layanan psikolog sudah tidak memerlukan jasa layanan, tapi psikolog sengaja memberi sesi tambahan agar mendapatkan uang. Hal ini berkaitan dengan UU KUHP pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan. Kesimpulannya, psikolog wajib mengakhiri konseling atau membutuhkannya lagi. Selain itu, konseling atau terapi juga dapat dihentikan. Demikianlah presentasi dalam penyampaian kami, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.